ibunya. Bisa. Nah, menarik lagi Kak, kalau kita bicara tentang genetika. Jadi dalam syariat Islam tuh ada ilmu tentang bisa menentukan ini mirip, kenapa ini mirip siapa, anak itu lahir mirip, kok mirip ibunya, kok mirip bapaknya, ya, dan kok bisa jadi perempuan dan laki-laki, itu ada. Jadi diambil dari hadis, para ulama mengambil dari hadis Rasulullah, kata Rasulullah, siapa yang mendahului, maka siapa dari suami istri ketika berhubungan, siapa yang lebih mendahului, maka dia akan seperti anaknya akan seperti dia. Nah, para ulama mengambil dua hal dalam syariat Islam itu, laki-laki itu ada sperma, perempuan ada sperma. Sama. Sperma laki-laki itu lebih kepada putih kental, sperma perempuan itu dia encer kuning. Nah, dua hal ini, jadi kalau misalnya suami istri berhubungan, kalau lebih dahulu keluar sperma laki-laki daripada sperma perempuan, maka dia nanti jadi anak laki-laki. Ya. Tapi kalau yang lebih dahulu keluar sperma perempuan, maka dia jadi perempuan. Itu menentukan jenis kelamin. Adapun kemiripan, kalau lebih banyak sperma suami yang keluar daripada sperma istri, maka dia akan nanti mirip dengan bapaknya. Tapi kalau lebih banyak sperma ibunya daripada sperma bapaknya, maka nanti dia akan mirip ibunya, walaupun dia laki-laki. Jadi misalnya sperma bapaknya lebih dulu keluar, tapi lebih banyak sperma ibunya, maka dia laki-laki mirip ibunya. Jadi dengan ilmu ini kita bisa lihat ini seorang anak, dilihat ayah ibunya, oh kok laki-laki mirip ibunya. Berarti pada waktu berhubungan, sperma bapaknya lebih dahulu keluar, tapi jumlah sperma ibunya lebih banyak. Simpel kan? Menarik saya ketika mendapatkan materi ini waktu dari guru saya, oh ini asik ya. Mudah dihafal kan? Coba saya tes. Kalau anak perempuan tapi mirip bapaknya, nah itu gimana proses spermanya? Mirip bapaknya. Iya. Anak perempuan. Iya. Nanti yang keluar dulu ini mamanya. Nah, tapi terus sperma bapaknya lebih banyak. Oh ya, bagus. Harus cepat gitu kan, karena memang ini standar gitu. Nah ini, dan ini ulama-ulama terdahulu sudah mempelajarinya, jadi simple. Jadi kan dia harus seperti itu rumusnya. Jadi kalau yang sperma lebih banyak, maka dia akan menjadi mirip dengan yang banyak. Yang lebih dahulu, maka dia akan menjadi perempuan atau laki-laki. Kalau dia misalkan kan anaknya laki-laki, tapi tidak mirip mamanya sama bapaknya, mirip kakeknya. Gimana itu? Kakek dari garis mana? Saya dari garis perempuan. Oh, berarti dari jumlah sperma ibunya lebih banyak. Iya. Kan nanti kan garisnya ngikutin ke atas, iya, ke atas. Kalau dari kakek ayahnya, berarti dari yang lebih banyak ayahnya spermanya. Oh ya. Kayak anak saya ini, oke, ada mirip saya, ada mirip uminya. Berarti kan campurnya sama. Tapi kalau kita pulang ke Jakarta, karena istri itu kakeknya orang Jakarta ya. Ngelihat foto kakeknya mirip dengan anak saya. Mirip. Jadi bibi-bibi di sana itu, kok anaknya ini mirip dengan ini ya, bapak ya katanya. Iya. Nah ini yang tadi saya bilang hemofilia. Hemofilia itu di mana pendarahan yang sukar dihentikan karena jumlah trombosit yang bahkan mungkin nggak ada trombositnya, keping darahnya itu, karena fungsi untuk membekukan darah ketika luka itu termasuk trombosit. Kemudian jantung koroner, hipertensi dan lain-lain. Jadi hipertensi itu suatu kondisi di mana darah itu tekanannya di atas 100, sistoliknya 100, di atas 140 dan diastoliknya di atas 99. Jadi kalau misalnya 100